wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita pertama-tama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan rahmat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atau tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya yaumul jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adik siswa-siswi SMK Salam beserta ibu bapak guru, hari ini adalah termasuk bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dihormati, bulan yang afdol. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Minha arba'atun hurum. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan Rajab, ada bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Rawah, dan bulan Muharram. Kenapa 4 bulan termasuk bulan yang disucikan oleh Allah, terutama bulan Muharram? Siapa yang tahu alasan kenapa bulan Muharram disebut bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Ada yang bisa? Karena di bulan Muharram terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah yang sangat besar bagi umat Islam. Pertama, kenapa bulan Muharram dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena tobatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah pada hari ke-10 di bulan Muharram. Itu pertama. Apa dosa Nabi Adam? Apa ya dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam sehingga Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke mana? Ke dunia. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Mekah. Nabi Adam setelah melakukan pelanggaran, berbuat dosa kepada Allah, tobat Nabi Adam. Tobatnya 40 tahun. Nabi Adam tobat sujud 40 tahun. 40 tahun Nabi Adam sujud tobat sambil menangis, sehingga air matanya menyuburkan tanah di sekitarnya. Yang tadinya tanahnya gersang, kering, kerontang, dibasahi oleh cucuran air mata Nabi Adam selama 40 tahun, maka tumbuh tumbuhan pohon-pohonan.
Nabi Adam sujud 40 tahun meminta tobat kepada Allah sambil tawasul. Tawasul kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalimat istighfarnya Nabi Adam? Ada yang tahu? Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu kan ya? Ya Allah, pangeran abdi teh tos dolim ka diri abdi. Lamun mah Allah tenampi kana tobatna, kana pangampurana, kana tobatna simkuring saur Nabi Adam, maka saya termasuk orang-orang yang rugi. Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat dolim kepada diri sendiri. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana dalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, kenapa bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, diterima atau diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari terkaman ikan nun. Ya. Nabi Yunus punya umat, pengikutnya bertanya kepada Nabi Yunus, "Hai Yunus, apakah betul Allah akan menyiksa kita, akan mendatangkan siksaan kepada kita kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kemungkaran?" Ditanya oleh umatnya dengan kalimat tersebut, Nabi Yunus jadi ragu. Jadi Nabi Yunus ragu terhadap janji Allah bahwa kalau berbuat maksiat, kalau berbuat dosa, maka Allah akan mendatangkan siksaan. Nabi Yunus ragu terhadap janji Allah. Nabi Yunus ragu terhadap janji Allah, kemudian meninggalkan umatnya naik kapal laut. Nabi Yunus naik kapal laut. Setelah Nabi Yunus naik ke kapal lautnya mogok, mesinnya tidak nyala. Kapten kapal bingung, kenapa mesin kapal ini mendadak tidak nyala. Satu orang penumpangnya diselidiki. Nah, semuanya tinggal Nabi Yunus. Kata kapten laut, bahwa ini barangkali ini nih orangnya, kepada Nabi Yunus itu, barangkali ini nih orangnya yang membuat mesin kapal kita mati. Akhirnya Nabi Yunus yang menjadi penyebab mogoknya mesin kapal laut oleh kapten kapal laut, Nabi Yunus dibuang kemana? Ke laut. Setelah di laut, Nabi Yunus dimakan oleh siapa? Allah menyuruh ikan nun untuk memakan Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan tapi tidak dikunyah. Tidak dikunyah, langsung ditelan. Lamun bahasa Inggris mah diteureui buleun, teu dikunyah. Langsung ditelan masuk ke dalam tubuh ikan nun. Nabi Yunus di dalam ikan nun poek gelap. Maka di dalam Al-Quran ada dulumatun salas, ada 3 kegelapan. Nabi Yunus waktu di dalam perut ikan nun mengalami kegelapan
gelapnya tengah malam, gelapnya di dasar laut, gelapnya di dalam perut ikan nun. Nabi Yunus di dalam perut ikan nun menyadari bahwa dirinya telah berbuat dosa kepada Allah dengan meragukan kekuasaan Allah, bahwa kalau berbuat dosa, berbuat kemungkaran, janji Allah akan mendatangkan siksaan. Nabi Yunus menyadari dosa dirinya sendiri. Ya Allah, maaf saya sudah meragukan kekuasaan-Mu. Akhirnya Nabi Yunus istighfar. Apa istighfarnya? Santri, apa istighfarnya Nabi Yunus? Kalau istighfar, kalimat istighfarnya Nabi Adam, Rabbana dolana ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Nabi Yunus kalimat istighfarnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Santri teu apal. Eta kalimat istighfarnya Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus membaca istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akhirnya ikan nun muntah. Nabi Yunus keluar lagi dari perut ikan nun. Selamatnya Nabi Yunus, keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan nun itu tanggal 10 bulan Muharram atau hari ke-10 di bulan Muharram. Jelas? Paham? Sinunukan. Paham? Jadi ada Nabi Adam, kemudian Nabi Yunus. Hari orang sok istighfar tak? Kita bentak-bentak orang tua suka istighfar tidak? Suka menyadari tidak? Disuruh oleh orang tua ogah, disuruh oleh pacar malah langsung lari ya. Dipanggil oleh pacar langsung menjawab. Dipanggil oleh orang tua pura-pura tidak ada. Buta tuli kesombongannya. Jadi orang teh kedah jadi amalan yang paling afdol di bulan Ramadan, kita harus memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ari urang mah geus salat teh langsung muka padahal kalau kita sudah uluk salam ke kanan ke kiri, ada malaikat yang mengaminkan doa kita kalau kita berdoa. Jadi orang mah punya mata tapi tidak melihat, punya kuping tapi tidak mendengar, punya akal tapi tidak berpikir, punya hati tapi tak berasa. Tidak buta dua mata namun tidak melihat, tidak tuli telinga namun tidak mendengar. Yang buta kesombongannya. Yang tuli yang tuli teh torek api-api toto.
conge lah. Nah, ketiga Nabi Rasul yang berhubungan dengan peristiwa bulan Muharram, yang ketiga adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh punya umur selama 950 tahun. Nabi Nuh berjuang menyebarkan syariat agama Allah, menyebarkan agama Allah selama 900 tahun, cuman punya pengikut 80 pengikut. Nabi Nuh dicaci maki oleh umatnya yang tidak beriman. Pada zaman Nabi Nuh ada terjadi pelacuran-pelacuran, perjinahan-perjinahan yang merajalela, perjudian yang merajalela, pencurian yang merajalela. Bahkan perempuan berhubungan dengan perempuan, laki-laki berhubungan dengan laki-laki, laki-laki ngadu pedang dengan laki-laki. Tuh zaman Nabi Nuh. LGBT, gay, perempuan lesbi, perempuan ya, bercinta dengan perempuan, laki-laki bercinta dengan laki-laki. Bingung Nabi Nuh umat menghadapi umatnya yang tidak percaya, perjudian yang merajalela. Akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, saya udah bingung, umatku tetap tidak percaya kepada Nabi, kepada saya dan kepadamu ya Allah. Harus dibagaimanakan umat kami? Allah menjawab, bertanya kepada Nabi Nuh, hei Nuh, umat kamu harus dibagaimanakan? Dijawab oleh Nabi Nuh, ya Allah, binasakanlah umat kami. Akhirnya Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah, hei Nuh, kalau kamu ingin umat kamu dibinasakan oleh kami, maka kamu harus membuat kapal dulu, harus membuat perahu dulu. Ya Allah, membuat perahunya dari apa bahannya? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Nah, menanam dulu. Yang tadinya tidak ada kayu disuruh menanam pohon, tumbuh pohon menjadi kayu yang sangat besar. Setelah menjadi kayu pohon yang sangat besar, ya diolah ditipis-tipis untuk bahan perahu. Nabi Nuh membuat perahu di mana? Di gunung. Kata umat Nabi Nuh, si Nuh udah gila, bikin kapal laut di darat, bikin kapal laut di gunung. Barangkali si Nuh geus gelo, lamun cek urang lainnya. Dicemoohkan oleh umatnya yang tidak beriman. Singkat cerita, Nabi Nuh beres membuat kapal, membuat perahu yang berada di mana? Letaknya di gunung. Ya Allah, perahu ini sudah beres, kata Nabi Nuh. Coba Nuh, masukkan umat-umat kamu yang beriman kepada kamu dan kepadaku. Yang 80 orang masuk kemana? Ke kapal laut. Yang tidak percaya tidak ikut masuk ke kapal laut. Masa di gunung ada banjir? Masa di gunung ada kapal laut? Kapal laut bukan harusnya di mana? Di pantai. Jadi yang 80 naik tapi anaknya tidak ikut naik. Siapa namanya? Anak Nabi Nuh, si Kan'an.
Kecil dan buaya. Ya. Oleh Nabi Nuh Kan'an dipanggil, ya bunayar kamana, itu, hei anakku, coba kesini bareng sama papi. Gitu kan kata. Si Kan'an tidak nurut. Enggak, papi, saya mau di sini dengan teman-temanku yang setia. Saya ingin mabok-mabokan terus, ingin judi terus, ingin lacur terus dengan teman-teman saya. Aduh, ya. Dipanggil lagi oleh Nabi Nuh, ya bunayar kamu anak. Tengah gugu wae. Ya bunayar kamu anak. Tengah gugu wae. Udah 3 kali dipanggil, diajak oleh ayahnya, tidak mau ikut. Akhirnya ya setelah 80 orang masuk, tinggal Kan'an dan umat-umat yang tidak percaya. Kemudian binatang satu jodoh sepasang ya. Jadi sebelum umat Nabi Nuh masuk ke kapal laut, hewan dulu sepasang kambing, sepasang sapi, sepasang onta, sepasang bebek, sepasang entok, sepasang soang, sepasang ayam, sepasang untuk apa? Untuk perbekalan selama angkul-angkulan di tengah laut. Ya. Nah, akhirnya Nabi Nuh selamat. Ya, Nabi Nuh selamat. Ya. Angkul-angkulan selamat tina naon? Tina banjir dan umatnya dan Kan'an yang durhaka, yang tidak percaya kepada Allah dan nabinya, kepada Nabi Nuh, kakerem ditenggelamkan oleh air banjir dan Nabi Nuh selamat. Nah, selamatnya Nabi Nuh, diselamatkannya di Nabi Nuh dari umat-umat yang durhaka dari banjir bandang itu hari ke-10 di bulan Muharram. Baru 3 nabi, ada 2 nabi lagi. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihi salam. Dah jelas. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu iftah qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'alumil ulum ya Rabbana ya Rabbana ya fatahu ya alimu. Silakan so. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ya Rabbana, ya Rabbana,
Oke, silakan Kang Dimas.